Student Net Zero Healthy Building Design yang kali ini dari namanya kayaknya agak sedikit adem dan lega karena breath ya, bisa bernafas dengan lega. Kalau gitu langsung aja ya. Ini ada 3 orang yang beranggotakan Uka Irfandi Hanif, Dimas Nur Mauladi dan juga M. Iqbal. Time and place is yours, brother. Selamat siang semuanya, selamat siang para juri dan juga para penonton. Kami di sini dengan saya Uka Irfandi, rekan saya yaitu Dimas dan juga Iqbal ingin mempresentasikan mengenai Net Zero Healthy Building kami yang bernama Breathe. Breathe itu apa sih? Yaitu Breathe adalah sebuah bangunan apartemen yang terlokasikan di Cikande, di mana kita mengedepankan kehidupannya berkelanjutan yang mengakomodasikan kenyamanan dan kesehatan bagi para masyarakat di sekitarnya ataupun para pengguna dari bangunan kami. Next. Sebenarnya apa sih yang menciptakan Net Zero Healthy Building? Berdasarkan dari GBC Indonesia itu sendiri, Net Zero Healthy Building itu memiliki 4 pendekatan, di mana yang pertama adalah Passive Design Approach, yang kemudian Active Design Approach, yang kemudian menggunakan appliances dari bangunannya yang diefektifkan, kemudian Healthy dan Comfortable Environment, dan juga Renewable Energy. Sehingga dari keempat approach ini menjadi alur dari presentasi kami pada hari ini. Next. Kawasan dari bangunan kami itu dilokasikan di Kota Baru Parahyangan di Cikande dengan luas area sekitar 17.000 meter persegi dengan KDB 40% dan KLB 4. Next. Sebelum masuk ke konsep, kami ingin menceritakan bagaimana kami mendapatkan konsep kami berdasarkan site analysis dari bangunan tersebut untuk melihat potensi yang diberikan dari bangunannya. Yang pertama dari penempatannya yang cukup berbukit, yang dikelilingi oleh alam ataupun dari masyarakat di sekitarnya, dengan kemudian banyak pemandangan-pemandangan di sekitarnya. Begitu pula dengan solar faktor ataupun pengudaraan di kawasan tersebut. Next. Sehingga dalam pembentukan konsep kami dibutuhkan 2 aspek yang kemudian ingin kami gabungkan, yaitu alam dan bagaimana potensi dari situs itu berada di kawasan tersebut dan bagaimana bangunan kami mengedepankan passive design. Begitu pula bagaimana kami mengakomodasikan manusia dari kebutuhan-kebutuhannya ataupun masyarakat di sekitarnya. Sehingga dari penggabungan alam dan manusia itu kami menunjukkan breathability, di mana kami mengakomodasi kegiatan-kegiatan dari manusia di dalamnya dengan mengoptimalkan penggunaan alam dengan teknologi-teknologi terbarukan. Sehingga kami dapat menciptakan keberlanjutan, kenyamanan, kesehatan, begitu pula economical. Next. Ya, setelah dari analisis site dan konsep yang akan kita bawa, kita coba jawantahkan dalam tapaknya langsung. Kita coba jawantahkan melalui sumbu-sumbu akses dari sunpadnya itu sendiri dan juga koneksi dengan kawasan sekitarnya, yaitu kawasan permukimannya. Kita coba bentuk zonasi area hijau dan area intervensinya. Next. Kemudian area intervensi yang sudah sesuai dengan KDB-nya tadi, sekitar 40% dari total luas lahan, itu akan kami coba extrude untuk memenuhi dari KLB-nya itu sendiri, dengan orientasi menghadap ke arah timur dan barat sesuai dengan memaksimalkan sunpad yang ada. Next. Kemudian kami juga coba membelah bangunannya atau memotong bangunannya di tengah, itu untuk membuat sebuah courtyard dari bangunan sekaligus membuka konektivitas dengan permukiman yang ada di bagian selatan bangunan tersebut. Next. Selain di tengah bangunan tadi, di dalam bangunannya juga kami coba intervensi dengan memotongnya kembali dengan konsep undakan untuk membentuk void sebagai akses, sekaligus untuk membuat bukaan yang untuk memenuhi dari potensial view, yaitu ke timur ke arah danau dan ke barat ke arah perbukitan. Next. Selain itu, void ini juga berfungsi sebagai untuk mengalirkan udara. Sengaja dibuat menyilang antara 2 bangunan agar udara bisa dialirkan ke seluruh bagian dari bangunan itu sendiri. Next. Selanjutnya, melalui konsep modular, kami mencoba mendistribusikan programnya. Ada tipe unit dari apartemennya, tipe 36, 50,
70, kemudian ada program-program lainnya seperti fasilitas gym, kemudian coworking space, rooftop garden, dan juga area komersialnya. Next. Kami juga mengkonsiderasi untuk memisahkan area dari pejalan kaki dan juga pesepeda dan juga area dari kendaraan itu sendiri, di mana area pejalan kaki akan berada di bagian selatan dari tapaknya, itu akan luas. Sedangkan area kendaraan akan berada di bagian utara dan langsung menuju ke area parkir nantinya. Next. Berikut beberapa desain atau desain approach yang ada di bangunannya. Dari eksterior dan interiornya ada PV roof, kemudian ada urban garden, dan sebagainya. Next. Ini dari denahnya bisa terlihat di bagian selatan itu area pedestrian, kemudian atas dari masuk untuk kendaraan. Next. Ini pembagian secara untuk second floor-nya itu terdiri dari tipe 36, untuk third floor tipe 50 dan 70, dan fourth floor-nya tipe 50 dan 70 juga. Next. Nah, bisa dilihat secara potongan desain ini mengedepankan passive design itu sendiri untuk memaksimalkan passive cooling dan natural lighting-nya. Untuk passive cooling-nya kita ada bukaan di setiap sisinya sehingga akan memaksimalkan dari konsep cross ventilasinya itu sendiri. Next, ini bisa dilihat juga akses yang ada di void di tengah bangunan, akses utama tangga yang terbuka supaya bisa mengedepankan breathability-nya itu juga. Next. Dan ini ada beberapa desain approach juga. Kita menggunakan glulam timber yang sudah bersertifikat FSC. Ada GWP-nya juga, kita pertimbangkan di situ. Kemudian konkrit sebagai struktur penahan di bawah dari timbernya itu sendiri. Ada bioswale, kemudian ada PV panel, terus planter box untuk filtrasi udara di dalam bangunannya. Kemudian ada pivoting window untuk memaksimalkan dari cross ventilation-nya, dan bambu fasad sebagai extra shading dan menunjukkan lokalitas dari bumi Pasundan itu sendiri. Next. Nah, berikut secara passive cooling akan menggunakan konsep cross ventilation dan memaksimalkan natural lighting-nya. Next. Secara simulasi passive cooling-nya, kita menggunakan analisis dari ANSYS, udara akan masuk ke dalam bangunan melalui pivoting door-nya atau kisi-kisi yang ada pada bangunan tersebut. Next. Secara natural lighting sepanjang tahun, cahaya akan masuk ke dalam bangunan sendiri, desain ini. Dan mungkin yang butuh cahaya tambahan itu di bagian toilet karena memang tidak banyak bukaan karena untuk kepentingan privacy. Gitu. Next. Salah satu aspek aktif desain yang kami lakukan adalah dengan menggunakan plumbing system yang cukup menarik, di mana kami memiliki beberapa sumber dari perairan itu sendiri. Di mana yang pertama kita menggunakan PDAM seperti seharusnya dan juga rainwater catchment itu sendiri. Lalu rainwater catchment akan masuk bersama dengan PDAM yang kemudian akan digunakan untuk aktivitas-aktivitas dalamnya. Aktivitas tersebut kemudian kami bagi dua, di mana yang pertama mengeluarkan grey water yang kemudian bisa di-recycle dan dapat digunakan kembali untuk ke aktivitas berikutnya. Dan yang kedua adalah kami akan mengeluarkan black water, di mana black water tersebut langsung dimasukkan kepada sewage treatment plant dan juga sewer, dan juga berhubung dengan aspek-aspek landscape kita yaitu vegetated bioswale itu sendiri. Next. Lalu dalam rainwater harvesting kemudian ada perhitungannya yang memperhatikan rain coefficient dari bangunan apartemen itu sendiri yaitu 0,62 dan presipitasi dari hujan di Bandung. Lalu dengan menghitung water catchment area dari bangunan kami dapat menemukan bahwa dengan menggunakan rainwater harvesting ini dapat meningkatkan 25% efisiensi dari penggunaan air di dalam bangunan. Next. Selain dari penggunaan rainwater harvesting, kami juga menggunakan appliances yang kemudian bersertifikasi yang dengan water flow yang cukup baik sehingga kami tidak ada penggunaan air yang tidak efisien. Selain itu, kami juga menggunakan eco-friendly metal coated water tank. Selain membuat
selain buat menampung para air yang kemudian dihantarkan ke dalam atapnya, namun juga bisa menjadi penghangat dari air tersebut sehingga tidak membutuhkan water heater tambahan. Next. Lalu, salah satu pengeluaran dari air kami untuk mencegah dari water runoff tersebut, kami menggunakan vegetated bioswale yang kemudian menggunakan pepohonan-pepohonan ataupun semak-semak untuk memfiltrasi dari air-air kotor tersebut sebelum airnya dimasukkan ke dalam tanah ataupun dialirkan ke dalam sungai yang lebih utama. Selain dari penggunaan pohon yang ada di bangunan untuk memfiltrasi, kami juga menggunakannya untuk menahan dari udara tersendiri. Next. Lalu kami juga menghadirkan urban farming. Selain dari water runoff yang sudah kami sebut tadi, dia juga memiliki nilai ekonomi aspek yang cukup tinggi. Selain dari menggunakan produksi yang dibutuhkan dari manusia yang tinggal di dalamnya, kami juga melibatkan komunitas-komunitas di sekitarnya untuk kemudian bercocok tanam di dalam bangunan kami. Selain itu, kami juga menghadirkan vertical garden yang kemudian menggunakan planter box selain untuk menahan dari wind, namun juga dari sun shading itu sendiri. Ya, next. Ya, baik, saya akan melanjutkan. Oh ya, berikutnya dari seluruh desain pasif yang sudah diberikan pendekatan sebelumnya, langkah selanjutnya untuk mengejar target net zero healthy building itu kita tentu melakukan efisiensi energi. Nah, dari adanya natural ventilation dan adanya natural lighting dan lain sebagainya, kemudian kita akan mengasumsikan peralatan-peralatan apa saja yang kemudian menggunakan energi di dalam gedung itu sendiri ataupun unitnya sendiri. Nah, di sini bahkan kita menggunakan peralatan-peralatan yang tersertifikasi oleh Energy Star, which is itu adalah peralatan yang sangat efisien dalam energi. Selanjutnya, nah, sesuai benchmark yang kita lakukan, didapatkan bahwa kita bisa menghemat ataupun kita bisa mengefisiensikan energi per bulannya itu bahkan sampai 60% lebih efisien. Hal ini tentu menjadi sebuah kebanggaan kami sendiri karena dengan mengasumsikan ini semuanya menggunakan peralatan hemat energi dan kita bisa mereduksi penggunaan energi itu sebanyak 60%. Nah, selanjutnya berdasarkan laporan survei dari EBTKE dan juga UNDP di tahun 2019 yang dimana menyebutkan bahwa bangunan gedung di Indonesia khususnya di gedung-gedung perhotelan ataupun komersial memiliki indeks konsumsi energi sebesar 130 kWh meter persegi per tahunnya. Nah, dengan desain kami yang mengandalkan natural dialectic dan juga cross ventilation ataupun natural ventilation yang artinya kita tidak membutuhkan air conditioning lagi dan kita bisa mengasumsikan penggunaan lampu itu di siang hari itu sangat jarang terjadi. Nah, didapatkan kita bisa mereduksi IKE, indeks konsumsi energi ke angka 38 kWh meter persegi per tahunnya. Ditambah dengan approach kita terhadap penggunaan renewable energy, maka ini adalah salah satu langkah untuk menuju net zero healthy dan net zero energy building. Selanjutnya, untuk desain solar PV-nya sendiri yang dimana kita menggunakan renewable energy itu hanya satu sumber yang kemudian kita on grid dengan utility company yang ada di Indonesia yaitu PLN, kita mengasumsikan kita akan menyuplai listrik dari PLN itu suplai tegangan menengah. Lalu kemudian masuk ke distribution panel dan kita menggunakan panel surya yang transparan yang ditawarkan oleh salah satu partner dari GBC Ideas itu sendiri. Nah, didapatkan dengan memanfaatkan luas atap seluas 2.500 meter persegi, kita bisa menghasilkan listrik yang lebih banyak dibandingkan membeli listrik dari PLN yang dimana di dalam syarat perhitungan net zero energy building itu sendiri yaitu energi yang diimpor harus lebih kecil daripada energi yang diekspor. Menurut perhitungan ASRAI net zero energy building sendiri dan setelah kita kalkulasi di mana kalkulasinya ada di appendix, kita mendapatkan nilai di bawah 0 yang artinya bahwa gedung kita sangat mencukupi syarat net zero energi. Selanjutnya,
Nah, ini hanya penjabaran grafik saja yang akan memperjelaskan kepada seluruh penonton yang ada dan juga kepada dewan juri bahwa net energi yang dibeli dan diekspor setelah kita mengkonsumsi sendiri untuk gedung itu menunjukkan bahwa lebih banyak kita mengekspor renewable energy kepada utility company. Dan uniknya lagi, dengan menggunakan solar PV ini sepanjang masa umur ekonomisnya dalam 25 tahun, kita bisa mengavoid sekitar puluhan ribu ton CO2 equivalent. Dan ini bahkan setara dengan 466.333 pohon di luas lahan sekitar 900-an hektar lebih selama 25 tahun. Saya sih tidak kebayang berapa luasnya itu 900 hektar. Bahkan di depan gedung saya ini mungkin berkali-kali lipatnya lah gitu. Jadi sekian presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan dan saran kami sangat mengharapkan. Terima kasih.